Coba bayangin deh, kalian udah tinggal di sebuah rumah sampai puluhan tahun. Kalian rajin bayar pajak, data kependudukan terdaftar resmi di kelurahan, dan yang paling penting, kalian pegang sertifikat hak milik atau SHM yang sah dari negara. Tapi anehnya, pas sampai di pengadilan, sertifikat modern kalian itu tiba-tiba bisa kalah telak sama selembar peta usang peninggalan zaman kolonial Belanda. Kedengarannya kayak mustahil kan? Tapi percaya nggak percaya, ini beneran realita hukum yang lagi terjadi di banyak banget wilayah di Indonesia. Pertanyaannya, kok bisa sih sebuah dokumen dari masa lalu menumbangkan sertifikat tanah modern kita? Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Hari ini, kita bakal mengupas tuntas sebuah misteri hukum dan ekonomi politik soal aset negara yang efeknya tuh berasa banget buat kehidupan ribuan warga. Ini bukan sekedar obrolan sengketa tanah biasa loh. Kita bakal lihat gimana sejarah, legalitas aset BUMN, dan kebijakan masa lalu itu ternyata saling berbenturan parah di masa kini. Yuk, siapkan fokus kalian karena kita bakal bedah fakta-faktanya secara objektif dan mendalam dari berbagai sumber riset. Nah, ini dia rute pembahasan kita. Pertama, kita bahas senjata hukum PT KAI. Terus, apa itu dokumen ground card? Ketiga, adu kuat, ground card versus SHM. Keempat, realitas sengketa di lapangan. Kelima, akar masalah, nasionalisasi belum tuntas. Dan ditutup dengan harapan tata kelola aset negara. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, misteri senjata hukum PT KAI. Kalau kalian sering ngikutin berita, isu ini tuh sebenarnya benturan yang skalanya masif banget di seluruh Indonesia. Ironisnya gini, warga yang udah nepati lahan turun-temurun dan merasa super aman karena punya dokumen tertinggi bernama SHM, sering banget berakhir kalah di meja hijau waktu berhadapan sama PT KAI. Pasti kalian mikir, emangnya dokumen sakti apa sih yang dipegang sama PT KAI sampai bisa sekuat itu di mata hukum? Lanjut ke bagian kedua. Apa sih sebenarnya dokumen ground card itu? Nah, buat ngejawab rasa penasaran tadi, kita harus putar waktu jauh ke belakang buat kenalan sama satu dokumen sejarah yang jadi pusat kontroversi ini. Namanya ground card. Secara bahasa, ground itu tanah dan card itu peta. Jadi simpelnya, ini adalah peta ukur tanah dari era Hindia Belanda. Zaman dulu, peta ini dibikin dengan super presisi oleh lembaga kadaster, atau kalau sekarang tuh BPN-nya lah ya. Fungsinya, buat nandain tanah-tanah berstatus domain alias milik negara yang hak pakainya diserahkan ke perusahaan kereta api negara waktu itu, Staatspoorwegen. Dokumen ini disahkan langsung oleh kepala kantor kadaster dan residen setempat pada masanya. Terus gimana ceritanya aset ini bisa nyampe ke tangan PT KAI sekarang? Jadi gini alurnya. Dari era perusahaan kereta api Belanda dulu, aset-aset ini kemudian dinasionalisasi besar-besaran oleh pemerintah Indonesia lewat Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958. Seiring berjalannya waktu, nama lembaganya gonta-ganti. Dari Jawatan Kereta Api, terus jadi PJKA, Perumka, sampai akhirnya sekarang bertransformasi jadi PT KAI. Secara otomatis, semua aset warisan Belanda tadi juga ikut diwariskan ke institusi-institusi ini. Tapi, disinilah akar konfliknya mulai tumbuh subur, teman-teman. Di sistem hukum pertanahan modern kita, tepatnya di UU PA tahun 1960 dan PP tentang pendaftaran tanah tahun 1997, kata ground card itu sama sekali tidak disebut secara eksplisit sebagai alat bukti kepemilikan tanah. Hukum kita tuh mewajibkan semua hak lama dikonversi jadi hak baru. Nah, kekosongan hukum atau blank spot inilah yang pada akhirnya jadi sumber masalah utama setiap kali ada sengketa di pengadilan sekarang. Masuk ke bagian ketiga. Mari kita lihat adu kuat, ground card versus SHM. Kalau kita jejerin nih, ground card itu alas hak aset negara warisan kolonial yang secara mengejutkan diakui oleh Mahkamah Agung setara sama akta otentik. Tapi dia punya kelemahan. Secara aturan, dia wajib dikonversi dulu ke BPN jadi hak pakai atau hak pengelolaan. Di sisi lain, SHM adalah produk sistem modern, kita buat perorangan, dan sejatinya merupakan bukti hak paling kuat. Terus kenapa SHM bisa kalah? Soalnya gini, kalau hakim melihat ada cacat prosedur, misalnya SHM warga itu ternyata terbit di atas tanah yang di peta ground card terdata sebagai kekayaan negara, maka SHM itu bisa langsung dibatalkan. Secara kajian akademis dan jurisprudensi, legalitas ground card ini emang diakui kok memenuhi syarat hukum formil dan material di pengadilan. Dia bukan sekedar gambar peta jadul yang usang. Ground card ini dinilai sebagai sebuah ketetapan resmi dari pejabat berwenang zaman dulu yang sampai detik ini dilindungi oleh prinsip mutlak buat mengamankan kekayaan negara. Bagian keempat, realitas sengketa lahan warga di lapangan. Teori hukum di atas kertas sih emang rapi ya, tapi realita di lapangannya tuh sering banget bikin nyesek. Biar lebih kebayang, kita lihat kasus benerannya di Anyer Dalam Bandung akhir tahun 2021 lalu. Ini adalah potret nyata pas rencana pembangunan komersial nabrak lem hak sipil warga. Bayangin, warga menggugat karena penggusuran tetap jalan padahal proses pengadilan belum kelar.
Warga ngerasa punya hak karena mereka punya KTP sana, tercatat di kelurahan selama puluhan tahun, plus mereka merasa uang kompensasinya itu jauh banget di bawah standar NJOP. Tapi di kubu seberang, PT KAI bertindak tegas karena murni merasa lagi ngejalanin tugas ngamanin aset negara pakai dasar ground card tadi. Ada lagi nih kasus di Semarang yang nggak kalah bikin pusing. Warga di sana yang rata-rata adalah pensiunan dan anak cucu eks-pegawai PJKA udah tinggal di rumah dinas lebih dari 30 tahun. Masalah meledak pas PT KAI mulai narik biaya sewa. Perkara ini panjang banget sampai naik ke Mahkamah Agung. Dan kalian tahu hasilnya? Hukum konsisten berpihak pada status aset negara. Mahkamah Agung memenangkan PT KAI, menolak kasasi warga dan bahkan menghukum warganya buat bayar biaya perkara. Ini makin mempertegas prinsip pengadilan kita yang mati-matian melindungi aset BUMN. Nah, kita masuk ke bagian kelima, akar masalah nasionalisasi belum tuntas. Kalian mungkin mikir, kok bisa sih dari awal tanahnya tumpang tindih dan berantakan gini? Ternyata, teman-teman, akar masalah sistemiknya udah kekubur puluhan tahun lamanya. Coba perhatiin angka 12 ini. Waktu Indonesia ngelakuin nasionalisasi perusahaan Belanda tahun 1958, undang-undang tuh sebenarnya ngewajibin negara kita buat bayar kompensasi alias ganti rugi. Tapi faktanya, ada 12 perusahaan kereta api swasta Belanda yang sampai detik ini belum dibayar kompensasinya oleh pemerintah. Karena ganti ruginya nggak beres-beres, para ahli hukum tuh sampai ngasih istilah khusus buat kejadian ini. Dwelling in it objective recht, atau gampangnya salah kira mengenai hukum. Nasionalisasi yang kayaknya heroik ini karena prosedurnya nggak tuntas, malah bikin cacat administrasi yang merembet kemana-mana. Karena kompensasi belum lunas, perpindahan hak historisnya jadi ngegantung. Dan efek dominonya, terjadilah kekacauan status tanah antara negara, BUMN, dan warga biasa yang berlarut-larut sampai beberapa generasi. Jadi letak misling atau prosedur yang hilangnya ada di sini. Di Undang-Undang BUMN kita, kalau kekayaan negara mau dialihin jadi modal buat perusahaan kayak PT KAI, itu wajib banget disahkan lewat peraturan pemerintah atau PP yang spesifik. Kenyataannya, buat sekian banyak aset tanah peninggalan Belanda ini, PP penyertaan modalnya itu belum pernah diterbitin pemerintah. Karena rantai legalitasnya putus, makanya dokumen ground card ini belum bisa sepenuhnya dikonversi jadi sertifikat hak pakai modern di BPN. Tapi anehnya, secara de facto, PT KAI tetap diwajibkan buat ngamanin tanah-tanah itu. Ini dia nih, paradoks terbesar yang bikin geleng-geleng kepala. Secara teori, hukum agraria yang murni, posisi PT KAI itu aslinya dinilai lemah loh, karena urusan administrasi konversinya tadi belum beres. Tapi, pas dipraktekin di pengadilan, PT KAI hampir selalu menang mutlak. Kenapa? Ya karena hakim lebih milih berpegang teguh sama prinsip perlindungan kekayaan negara, dan tetap ngebaca ground card sebagai bukti kepemilikan awal yang sah. Jadi kelihatan banget ya, ada gap atau disinkronisasi yang super jomplang antara teori agraria kita sama penegakan hukumnya di lapangan. Terakhir, bagian ke-6, harapan tata kelola aset negara. Setelah ngelihat betapa ruwetnya benang kusut ini, satu hal yang perlu banget kita pahamin bareng-bareng secara netral, ini tuh sama sekali bukan soal, wah PT KAI jahat nih ngusirin warga sipil. Bukan gitu. PT KAI itu pada dasarnya cuma ngejalanin amanat undang-undang buat jaga aset yang diklaim milik negara. Warga, pensiunan, bahkan negara dan PT KAI itu sendiri aslinya sama-sama jadi korban. Korban dari apa? Korban dari PR warisan administrasi masa lalu yang belum diselesaikan sejak tahun 1958. Tapi tenang, selalu ada harapan kok. Para pakar hukum tata negara udah ngasih rekomendasi solusi yang sebenarnya sangat masuk akal. Pemerintah lintas kementerian tuh harus duduk bareng dan beresin sinkronisasi undang-undang ini. Mulai dari nuntasin urusan kompensasi masa lalu yang gantung, sampai buru-buru nerbitin peraturan pemerintah buat penyertaan modal yang sah. Kalau ini udah beres, status tanahnya baru deh bisa didaftarin rapi ke BPN. Ini langkah paling benar buat mengakhiri zona abu-abu hukum ini, biar kedepannya nggak ada lagi warga atau BUMN yang dirugikan karena ketidakpastian. Pada akhirnya, nyelesain sengketa ground card ini nggak bisa cuma ngandelin ketok palu hakim di pengadilan aja. Ini butuh kemauan politik dan ketegasan administratif negara yang benar-benar kuat. Nah, setelah kalian tahu akar masalah yang sebenarnya dari penjelasan tadi, saya pengen nanya ke kalian. Menurut kalian, siapa sih institusi yang paling wajib buat turun tangan langsung ngeberesin benang kusut ini? Apakah PT KAI-nya sendiri, Kementerian Keuangan yang megang kekayaan negara, atau BPN yang ngurus pertanahan? Coba deh kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa buat terus ikutin bedah materi kita selanjutnya biar nggak ketinggalan isu-isu penting kayak gini. Terima kasih udah belajar bareng hari ini dan sampai jumpa!